Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arida Julianti Apandi dengan NPM 2024 415 00018 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pancasila, yaitu bertanya tentang antusiasme warga terkait Pilkada 2024. Di sini saya ada narasumber, salah satu dari narasumbernya yaitu Bapak yang pertama. Saya Reza. Bapak Reza, izin bertanya, kalau misalkan di sini itu tuh kan sekarang mau Pilkada 2024. Nah, menurut Pak Reza itu apa saja faktor yang mempengaruhi antusiasme masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada? Untuk antusiasme sebetulnya terbagi dari beberapa tahapan ya. Karena antusiasme itu ada dari pemilih baru. Biasanya pemilih baru antusiasmenya karena baru menggunakan hak pilihnya, dan yang kalau memang yang sudah pernah ikut pemilihan sebelumnya, biasanya karena ini pilkada lingkupnya lebih kecil, jadi ingin adanya perubahan di daerahnya. Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pemilihan hak tersebut? Jadi penting nggak sih menurut Bapak? Kita kan negara demokrasi ya, jadi penting sekali untuk aspirasi hak pilih orang ini sampai gitu. Oke. Jadi bagaimana tanggapan Bapak sebagai warga nih terhadap upaya pemerintah jadi memastikan pilkada itu tuh bersikap jujur, adil, dan bersih? Sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri sudah cukup ketat dengan adanya KPU, dengan adanya Bawaslu, dan banyak sektor di bawahnya. Tapi balik lagi, masih saja ada oknum-oknum yang tetap menyalahgunakan. Terus menurut Bapak, kan kita sebagai warga nih, bagaimana sikap gotong royong kita atau kerjasama kita dalam mendukung pilkada tahun ini? Sikap gotong royong sebagian masyarakat sudah sangat istilahnya sudah sangat masyarakat sudah mau bekerja sama membuat pilkada ataupun pemilu itu lebih damai, terutama di pilkada ini. Kan pilkada itu daerah ya, lingkupnya lebih kecil, dan untuk Kabupaten Bogor sendiri pilihannya tidak banyak. Bagaimana partisipasi warga dalam pilkada yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Contohnya misalkan dari sila pertama, sila kedua, ataupun sila ketiga. Kalau dari sila pertama mungkin Ketuhanan Maha Esa ya berarti ya. Nah, orang yang menggunakan hak pilihnya biasanya menggunakan akal sehatnya, intuisinya terhadap mana pasangan yang memang bisa amanah, yang selanjutnya nantinya si pasangan ini tidak merusak masyarakat yang memang sudah agamanya sudah terbentuk, budayanya sudah terbentuk seperti itu. Baik, di sini saya akan bertanya kepada salah satu warga terkait antusiasme warga tentang pilkada yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini saya ada A yang bernama Irwan. Pak Irwan, di sini saya ingin bertanya bagaimana sih faktor yang mempengaruhi antusiasme masyarakat tentang menggunakan hak pilih mereka pada pilkada? Jadi faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhi? Iya, dalam pemilihan hak pilih mereka. Menurut pendapat saya, pilkada ini harus diselenggarakan secara transparan, dan untuk calon-calon pemilihnya juga jangan sampai golput, gunakan hak pilih kita sebaik mungkin, kenali calon pemimpinnya siapa. Intinya kalau pendapat saya, kita sebagai warga Indonesia yang baik harus terus mendukung pilkada serentak ini. Terus bagaimana pandangan AA tentang mengenai pentingnya hak pilih tersebut dalam menciptakan perubahan di masyarakat? Tentunya hak setiap warga negara tidak
membedakan dari latar belakang di mananya, asal dari mananya itu adalah hak atau suara yang sah dan sangat berpengaruh terhadap masa depan dari siapa yang akan memimpin kita nanti. Menurut bagaimana sih tanggapan nih sebagai warga nih untuk upaya pemerintah dalam memastikan pilkada itu tuh harus bersih, jujur, dan adil? Ya, kembali lagi jadi lembaga Komisi Pemilihan Umum itu harus bersikap setransparan mungkin, seadil mungkin, tidak mencari memihak satu paslon ataupun partai pengusung. KPU harus bersikap netral dan juga transparan. Menurut nih, bagaimana sikap gotong royong atau kerjasama antar warga dalam mendukung pilkada tahun ini? Saling mengingatkan mungkin ya, saling mengingatkan antar warga untuk kita datang ke tempat pemilihan dan juga saling mendukung kepada setiap calon pasangan ini. Menurut yang terakhir nih, bagaimana partisipasi warga dalam pemilihan pilkada tersebut yang mencerminkan dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab, pandangan saya terkait pemilihan umum berkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyelenggaraan KPU harus diselenggarakan atas dasar keadilan bernegara, atas dasar kemanusiaan, tidak berpihak kepada pihak manapun, diselenggarakan secara setransparan mungkin. Mungkin segitu saja dari pertanyaan yang saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Baik, di sini saya akan bertanya kepada salah satu warga tentang antusiasme terkait pilkada 2024 yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini saya bersama Mas Halil. Mas Halil, di sini saya akan bertanya apa saja sih faktor yang mempengaruhi antusiasme masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 2024 kali ini? Kalau faktor-faktor sih sebenarnya kita memang ada beberapa yang mempengaruhi antusiasme masyarakat itu terkait pilihan yang akan diambil nanti. Seperti apa sih sosok yang akan diambil nanti? Salah satunya mungkin kita berminat untuk mendapat pemimpin yang jujur, adil, dan memakmurkan masyarakat. Kalau menurut Mas Halil, bagaimana pandangan mengenai pentingnya hak pilih dalam menciptakan perubahan di masyarakat? Oke, menurut saya sih sangat penting ya terkait hak pilih ini ya, karena perubahan itu akan dapat dilakukan ketika pemimpin mempunyai pemikiran yang baik untuk warga masyarakatnya. Jadi kalau misalkan pemimpin itu baik, ya kita tidak mau sekarang harus ada balik lagi melihat apa yang ada, apa yang lebih baik dari kemarin, dan menjalankan apa visi yang lebih baik lagi. Terus menurut Mas Halil juga, bagaimana tanggapan Mas Halil nih tentang warga terhadap upaya pemerintah dalam memastikan pilkada itu tuh bisa bersih, jujur, dan adil gitu? Kalau saya lihat sih dari pemerintahan itu kan membentuk tim ya, dan KPU juga menunjuk tim-timnya terkait untuk di pos-pos pemilihan umumnya, kayak misalkan didampingi oleh saksi, didampingi oleh aparat penegak hukum dan lain hal sebagainya. Menurut Mas Halil nih, bagaimana sikap gotong royong atau kerjasama antar warga yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada tahun ini? Sikap gotong royong dari warga ya, kita terjun langsung melihat terkait pemilihan, terus kan juga lihat juga nih ada kecurangan nggak ketika pemilihan, itu kan terlihat dari surat suaranya. Kita bisa pastikan bahwa itu memang pure mungkin masih dari KPU dari pemerintah, belum ada yang membuka dan belum ada yang segala macam. Yang terakhir nih, menurut Mas Halil, bagaimana partisipasi warga Indonesia dalam pilkada yang mencerminkan nilai-nilai pada Pancasila, yang contohnya itu dalam sila kelima kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bagaimana? Ini ya kalau misalkan dari sila kelima kan tergantung seperti surat Indonesia ya, harapannya adalah dengan
kesadaran masyarakat banyak sih. Mungkin segitu saja ya. Iya, baik. Terima kasih ya Mas Eli sudah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada salah satu warga terkait antusiasme warga tentang Pilkada 2024 yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada Tening, betul ya? Tening, izin bertanya. Yang pertama itu, menurut Tening, apa saja sih faktor yang mempengaruhi antusiasme masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada? Faktor utama pasti yang pertama itu masyarakat Indonesia pasti pengen ada satu perubahan ya. Yang pertama itu tujuannya itu yang pertama. Yang kedua memang ini kan kayak agenda rutin dari pemerintah yang wajib kita laksanakan, wajib kita ikuti, dan kita wajib partisipasi. Menurut Tening, bagaimana pandangan tentang hak pilih mereka tersebut dapat perubahan di masyarakat? Jadi gini, masyarakat sendiri. Jadi mereka harus tahu nih calonnya itu siapa, tujuan calonnya itu apa, dan udah berkontribusi apa. Jadi masyarakat Indonesia tidak asal pilih karena faktor ketenaran, karena faktor ikut teman, tapi harus tahu nih tujuannya itu apa sih, visi misinya itu apa. Jadi kita memilih pemimpin itu berdasarkan visi misi dia, bukan karena keikutsertaan ikut teman atau karena dia lagi ini di media sosial atau melihat faktor lain di luar dari visi dan misi dari pasangan calon itu. Kalau bagaimana tanggapan Tening sebagai warga nih tentang upaya pemerintah dalam memastikan Pilkada itu tuh harus bersih, jujur, juga adil? Nah, upaya masyarakat supaya kita langsung terjun ke lapangan salah satunya. Kan sekarang juga kan semuanya sih katanya udah transparansi ya. Jadi kita bisa report nih, misalnya ada kecurangan, ada ibaratnya ketidakadilan ya, kita harus mereport itu. Dan untuk salah satu transparansinya juga dari pihak KPU-nya itu juga harus mencerminkan memang ketransparansinya. Jadi apapun yang di transparansi itu tuh harus dicerminkan secara nyata gitu, jangan ada yang ditutupi. Dan salah satu kontribusi masyarakat itu adalah kita mengikut sertakan dari awal kita pendaftaran sampai kita pencoblosan, sampai kita melihat oh ini nih yang menang itu misalnya ini daerah kita, sampai kita kawal suara itu sampai gitu sampai KPU. Kan sekarang juga di KPU kan ada itu situs sendiri ya, bisa melihat nih kelurahan ini yang menang ini. Kita harus sampai transparansi, harus sampai mendalam. Menurut Tening nih, bagaimana sikap gotong royong atau kerjasama antar warga dalam mendukung kelancarannya pelaksanaan Pilkada? Gotong royong untuk Pilkada itu Iya, ya? kelancarannya. Biasa kan setiap TPS itu kan pasti udah ada ininya ya, penanggung jawabnya, keamanannya. Nah, salah satu tanggung jawab kita itu adalah kita harus benar-benar menciptakan pilkada yang jujur, pilkada yang adil dan aman. Nah, salah satunya kontribusinya itu juga kita jangan terpancing emosi mungkin sama masyarakat lainnya, dan keamanan dari setiap TPS atau kelurahan juga harus sigap ya. Bagaimana partisipasi warga Indonesia dalam Pilkada yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Contohnya kan sila kelima nih, sila ketiga ya, yang persatuan Indonesia itu gimana? Persatuan Pilkada Persatuan Indonesia. Iya. Persatuan Indonesia kan tujuan utamanya itu adalah persatuan Indonesia. Iya. Gitu kan, berarti kita harus tujuan kita itu harus sama nih. Berarti kan salah satunya kan pengen Indonesia lebih baik, sama persatuan Indonesia jangan dipecah belah, berarti kan ya. Sekarang jangan ada pihak yang memecah belah antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Nah, terus salah satu faktornya itu adalah ya sekarang para partainya ataupun para calon pilkadanya, calon pemimpinnya lah gitu, juga harus mencerminkan kerukunan supaya tujuan utama persatuan Indonesia itu juga terlaksana, salah satunya itu. Oke, mungkin segitu aja ya dari pertanyaannya, terus jawabannya juga Tening baik. Terima kasih ya Tening. Baik, di sini saya akan bertanya kepada salah satu warga tentang antusiasme warga tentang Pilkada 2024 yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini tuh ada Bang Alik ya? Ya.
Oke, Bang Alik, aku mau nanya nih, apa saja sih faktor yang mempengaruhi antusiasme masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilih mereka dalam pilkada tersebut? Antusiasme masyarakat Indonesia ya, terkait masyarakat Indonesia itu paling di bagian saya sebagai kaula muda ini di kalangan Indonesia itu untuk angkatan-angkatan yang baru lulus SMA kan itu jadi salah satu pengalaman baru kan dia untuk memilih salah satu kepala daerah. Jadi mungkin ditingkatkan si tempatnya kayak gimana, terus si petugas-petugasnya dilibatin juga kaula-kaula mudanya biar semua ikut serta dan bebas dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, kayak misalkan ada kecurangan. Paling gitu aja sih. Terus bagaimana sih tanggapan Bang Alik nih tentang pentingnya hak pilih tersebut dalam menciptakan perubahan di masyarakat? Oh ya, untuk perubahan itu emang sangat penting ya. Ya misalkan kita sebagai anak muda tuh harus menggunakan hak pilih kita agar di lingkungan kita tuh terjadi perubahan yang signifikan. Dan misalkan ada kendala-kendala seperti jalanan rusak itu kan perlu ada perubahan. Maka dari itu hak pilih kita perlu digunakan untuk menanggulangi apa yang sudah ada kejadian-kejadian di sini. Jadi si yang kepilih itu harus yang capable, terus dekat dengan rakyat, bisa ngedengerin rakyat-rakyat yang ada di sini juga gitu sih. Terus menurut Bang Alik nih, bagaimana tanggapan sebagai warga dalam upaya pemerintah dalam memastikan pilkada tuh bisa bersih, jujur, dan adil? Oh ya, itu makanya itu dari petugas-petugasnya tuh harus dipilih secara benar, jangan asal saudara dipilih menjadi petugas, teman dekat dipilih jadi petugas, kerabat dipilih jadi petugas. Itu bisa menimbulkan kecurangan-kecurangan yang terjadi, kayak misalkan nitip nama, nitip siapa, itu kan jadi nggak bersih. Maka dari itu harus ada pemilihan petugas tuh yang bagus gitu pemilihannya, jangan semena-mena kerabat dekat jadi dipilih petugas, itu nggak boleh sih menurut saya. Terus bagaimana nih tanggapan Bang Alik tentang sikap gotong royong atau kerjasama antar warga dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada tersebut? Untuk gotong royong dari warga tuh emang harus ya, jadi itu kan diadakan di desa masing-masing, yaitu pasti semua harus ikut serta dalam merayakan. Ibaratnya ini kan pesta rakyat tuh pilkada tuh, jadi semua harus mengikuti yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Maka dari itu semua dari kaula muda terus yang tua juga harus ikut serta gotong royong untuk membangun pilkada ini menjadi lebih bersih, jujur, dan adil. Yang terakhir nih Bang Alik, bagaimana partisipasi warga Indonesia dalam pilkada yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Salah satunya kan contohnya ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Kalau sila keempat itu kan kayak mengandung arti pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, agar menciptakan suatu tujuan yang menjadi mufakat gitu. Paling dari demokrasi sendiri itu harus dijalankan, jangan ada satu pihak aja yang harus didengar. Jadi semua rakyat pun boleh berpendapat dan bisa mengusulkan kepada antara si pilkadanya apapun itu. Jadi semua suara itu harus didengar, jangan dilibatkan satu pihak aja gitu sih. Mungkin segitu saja dari pertanyaannya, terus jawabannya juga bagus dari Bang Alik ya. Ya. Terima kasih Bang Alik sudah menjawab. Ya, terima kasih juga.